Untuk tayangan kali ini saya akan membacakan tarot dengan tema cinta percintaan bagi yang lajang, bagi yang sudah punya pasangan. Permasalahan cinta maupun jodoh selalu menghiasi dalam kehidupan kita dan selalu menjadi misteri. Tidak dapat diungkap dengan jelas dan selalu samar-samar karena berhubungan dengan perasaan manusia. Apakah dia jodoh saya? Apakah dia benar-benar mencintai saya? Bagaimana hubungan cinta saya ke depannya? Dan ini mari kita hiburan membaca tarot tentang percintaan. Pada metode bacaan kali ini saya menggunakan kartu Arcana Mayor saja, karena Arcana Mayor ini adalah simbol kekuatan yang menggambarkan harapan dan juga ketakutan, kelemahan, bagian yang paling baik dan yang paling gelap dari sisi kehidupan seseorang. Itu sebabnya bacaan kali ini kita hanya menggunakan kartu Arcana Mayor saja. Sekarang silahkan konsentrasi selama di kartu dikocok seperti ini dulu. Silahkan konsentrasi, pertanyakan masalahnya. Setelah itu nanti saya akan buka 4 kartu saja. Setelah konsentrasi dalam hati, saya akan buka kartunya 4 kartu. Nanti saya akan tandai dengan nomor. Sekarang kita buka 4 kartu. 3, 4. Keempat kartu ini saya akan tandai dengan nomor as, 2, 3, 4. Jadi sekarang silahkan dipilih sesuai intuisi kartu nomor Anda, nomor mana yang akan dipilih. Jadi gunakan insting yang pertama kali muncul di dalam hati. Kartu as, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bagaimana keadaan kecintaan Anda, asmara Anda, baik yang single maupun yang sudah punya pasangan. Kita buka yang pertama, itu kartu as. Inilah gambaran percintaan Anda yang memilih kartu pertama. Jadi hubunganmu dengan pasangan berjalan lancar meskipun agak membosankan dan mungkin tidak ada sesuatu yang baru terjadi. Jika merasa hubunganmu dengan pasangan saat ini mencapai titik jenuh, cobalah untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Jika Anda bertanya bagaimana perasaannya dia ke kamu, ini menunjukkan bahwa dia sayang dan peduli kepadamu. Hanya saja dia tipe yang kaku atau mungkin agak tradisional begitu, dan tidak tahu cara bersikap romantis. Itu bagi yang sedang punya pasangan. Agar hubungan kalian awet, nampaknya kalian harus bisa mengerti dan menuruti cara pandang dan gaya hidup dia yang cenderung tradisional, belum bisa modern seperti yang Anda inginkan. Meskipun mungkin Anda merasa tertekan dengan pola pikir yang terikat dengan norma sosial, nilai tradisi atau agama yang kadang membuat Anda tidak nyaman, namun membuat dia akan merasa lebih terbuka atau pikirannya akan lebih terbuka untuk hal-hal yang tertentu, dan ini mungkin tidak gampang. Dalam hal ini Anda harus bertoleransi atas perbedaan cara pandang yang mungkin nanti akan menjadi kerikil dalam hubungan kalian. Nah, bagi single, bagi yang Anda yang belum punya pasangan, arti dari kartu ini adalah
eh, kabarnya bagus, jadi kamu mungkin akan menemukan seseorang yang bisa memberikan kenyamanan dan rasa aman. Jika kamu sedang dalam pendekatan dengan seseorang, kartu ini menasihati untuk meneliti apakah dia mempunyai kesamaan kepercayaan, cara pandang, visi dan misi denganmu sebelum menjadi serius. Jika Anda sudah menikah saat ini, kartu ini menandakan bahwa kamu dan pasangan mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama, sehingga hubungan kalian siap untuk ke arah yang lebih serius. Jadi jika hubungan Anda saat ini sudah akan menjelang menikah, kartu ini menandakan komitmen, artinya keseriusan, komitmen untuk pernikahan atau menuju pertunangan. Kartu ini menandakan keseriusan. Selanjutnya bagi Anda yang memilih kartu nomor 2. Kartu ini menggambarkan jika Anda saat ini single, belum punya pasangan, jika ingin mendapatkan pasangan, sekarang saat yang tepat karena rasa percaya diri sedang tinggi. Yang perlu kamu lakukan adalah bersosialisasi atau bertemu teman-teman atau orang-orang yang baru. Itu bagi single, dan juga kamu harus selalu jangan mengulangi kesalahan yang sama ketika menjalin hubungan seperti yang terjadi di masa lalu. Kamu seharusnya belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya. Jika kamu wanita, selalu tertarik pada laki-laki yang tampan atau playboy. Dalam hal ini kamu gampang luluh dengan rayuan. Kamu selalu disakiti, maka dari itu kamu akan selalu disakiti oleh pasanganmu. Jika kamu tertarik dengan lawan jenis yang liar dan suka ditaklukkan, artinya mereka yang playboy atau playgirl, dan kamu bisa menjinakkan dia dengan ketenangan dan kelembutanmu, dan jangan berusaha untuk mendominasi atau mengaturnya karena dia tidak suka. Jadi ini melambangkan dapat menundukkan orang yang liar gitu, gambar di singa, jadi seorang wanita yang menundukkan singa. Jika itu biasanya kalau sama wanita, kamu suka dirayu atau kamu juga suka menundukkan orang-orang liar. Jadi mereka yang dianggap susah ditaklukkan orang-orang lain, kamu sangat mudah menaklukkannya. Tetapi setelah kamu taklukkan, kamu jangan mendominasikannya. Maksudnya jangan mendominasinya, sehingga dia akan menjadi marah. Bagi yang berpasangan, jika kamu terlibat dalam hubungan di mana dia mendominasi Anda atau memperlakukanmu dengan kasar, baik dengan kata-kata atau perlakuan, kamu harus beranikan diri untuk lepas dari hubungan yang tidak sehat ini. Jika itu yang terjadi. Jadi bagi yang berpasangan kartu ini bisa menunjukkan suatu hubungan yang tidak seimbang, di mana salah satu pihak selalu memberi sedangkan pihak yang satu menerima. Salah satu pihak sedang tergantung pada pihak yang lain secara emosional ataupun mungkin finansial. Jadi kartu ini bagi yang sudah punya pasangan, jika ini sekarang muncul kartunya, posisi utama menunjukkan bahwa Anda harus bekerja keras untuk mempertahankan hubungan kalian, dan masa yang akan datang kamu harus mengurus pasanganmu secara intens di masa depan. Dalam hal ini kamu tergantung diri sampai kapan kamu bisa bertahan atau dalam hubungan yang tidak seimbang ini. Kamu mungkin tidak merasa nyaman mengungkapkan perasaanmu kepada pasanganmu, sementara pasanganmu tidak sensitif terhadap perasaanmu dan kurang mendengarkanmu. Dan harus berani kamu mengungkapkan perasaanmu terhadap pasanganmu, memaksa dia untuk lebih mendengarkanmu dengan cara yang lembut. Jika dalam hubungan ini kamu sudah menunjukkan hubungan yang kuat, dalam arti saling merasa nyaman dan saling mempercayai satu sama lain, jika ini berhasil, maka kepercayaan adalah kunci dalam hubungan. Jika salah satu pihak mengkhianati kepercayaan, pihak yang lain bisa marah besar dan hubungan bisa retak seketika, seperti hubungan dengan singa dengan manusia ini. Jika salah satu jika singa ini tersinggung, maka hubungan akan bisa retak.
Jadi semoga paham maksudnya. Sekarang kita buka kartu yang ketiga. Ini menggambarkan terbangun dari peti dengan bertelanjang dan ada malaikat peniup trompet sangkala. Dalam hal ini, jika Anda saat ini single, sedang mencari cinta, kamu harus berubah dulu menjadi seorang yang lebih baik untuk mendapatkan cinta, karena ini adalah sebuah perubahan yang terjadi. Jangan menunggu seseorang datang untuk mengubahmu. Jangan berubah hanya demi memikat orang yang kamu suka. Berubahlah demi kebaikanmu dan sesuai dengan tingkat kenyamananmu. Jadi bagi Anda yang sedang mencari pasangan, single, bisa jadi kamu cenderung tertarik pada seseorang yang bisa kamu ubah atau selamatkan. Jadi ini malaikat penyelamat. Jadi Anda cenderung mencari seseorang yang bisa Anda selamatkan, atau Anda inginkan bahwa ada seorang yang nyaman bersamamu gitu. Seperti apa sesosok yang mungkin akan datang kepadamu? Dia adalah seorang yang penuh percaya diri dan mempunyai kualitas seseorang pemimpin. Dalam hal ini, Anda jika bertemu dengan seseorang yang Anda taksir, jangan dulu menyimpulkan bagaimana sifatnya. Anda harus mengenal dulu dia terlebih dulu sebelum memutuskan apakah dia cocok atau tidak buatmu. Dan bagi Anda yang sudah berpasangan, kartu ini menandakan akan terjadi sesuatu di masa depan dalam waktu yang dekat yang akan merubah hubunganmu. Hubungan ini bisa retak atau justru semakin kuat dengan kejadian tersebut. Ini tergantung cara kalian menyikapinya. Kartu ini sifatnya netral dalam hal percintaan. Jadi bagi Anda yang berpasangan, salah satu pihak merasa pasangan telah merubah. Maksudnya salah satu pihak merasa telah berubah, tidak seperti dulu. Jadi diri pihak ini lebih mencintai pasangannya yang dulu sebelum berubah. Perubahan ini bisa positif atau negatif. Orang yang dalam keadaan selalu berubah sering waktu, kalian harus saling beradaptasi. Atau bila masih ingin bersama, kalian harus sering beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Mungkin saja Anda akan mengalami saat-saat sulit, atau kalian curiga, atau saling menuduh tanpa melihat fakta. Namun hubungan ini bisa masih terselamatkan. Solusinya adalah istirahat sejenak, introspeksi, lalu pertimbangkan baik buruknya, lalu pertahankan hubungan, maka kalian akan selamat. Kalian harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Maafkan dan lupakan masa lalu, komunikasilah dengan baik. Jangan mengungkit masa lalu. Karena ini gambar kartu kebangkitan dari masa lalu, kebangkitan dari peti mati. Jangan mengungkit kejadian masa lalu, majulah dalam perubahan, dalam kebaikan. Selanjutnya kita lihat kartu yang terakhir. Nah, ini kartu kelihatan seram. Kartu ini tidak selalu buruk dalam percintaan, tapi memang tidak terlalu positif. Dalam percintaan ini menunjukkan kecanduan. Artinya kamu sangat tergila-gila dengan dia. Bisa jadi kamu cinta mati dengan dia, atau kamu tergila-gila hanya karena fisik atau nafsu belaka terhadap dia. Ini telanjang gambarnya. Ini mungkin hubungan atau nafsu. Jika Anda single belum punya pasangan, kamu mungkin akan bertemu dengan seorang yang membuat mabuk cinta. Kamu selalu memikirkannya sampai susah tidur, susah makan. Bisa dibilang kamu tergila-gila, terobsesi. Namun bisa juga kamu yang akan mendapatkan seseorang yang terobsesi atau mabuk kepayang terhadapmu. Jadi bisa bolak-balik. Bisa saja kamu tergila-gila, atau bisa saja dia akan tergila-gila bersamamu. Karena saya buka hanya satu kartu, jadi tidak bisa dibandingkan untuk melihat perbandingan yang di kartu lainnya. Dalam hal ini, kenangan masa lalu akan mempengaruhi hubunganmu saat ini. Jika kamu bertemu dengan seorang, apakah kamu akan bisa menerima berhubungan kembali? Karena kenangan masa lalu mungkin belum bisa terlupakan, traumatis masa lalu.
Jadi saat ini jika ada yang tergila-gila bersamamu, mungkin saja kamu belum bisa menerima cinta lawan jenis. Jika kamu bertanya tentang perasaan dia kepadamu, kartu ini menunjukkan dia ada maksud tersembunyi. Dia bisa saja memanfaatkan rasa cintamu kepada dia kepada dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, jika yang tergila-gila adalah kamu sendiri. Atau dia tertarik kepadamu secara fisik saja, atau dia hanya nafsu kepadamu, bukan benar-benar cinta. Ini cukup berhati-hati. The Devil ini memprediksi adanya perlakuan yang tidak pantas dalam hubungan, di mana perlakuan yang tidak pantas atau perbuatan yang tidak menyenangkan ini lebih dalam fisiologis, psikis, jiwa atau bukan fisik atau badannya. Jadi lebih kepada fisiologis. Mungkin dia sering memaki-maki atau menjelek-jelekkan atau menyakitkan dengan kata-kata. Perlakuan yang tidak pantas bisa juga dalam bentuk fisik seperti tamparan atau pukulan. Tapi hati-hati dalam mengartikan kartu ini karena belum tentu juga. The Devil ini juga menunjukkan di mana ada satu pihak mengontrol pihak lain dengan selalu mengatur apa yang harus dia lakukan. Jadi pihak yang dikontrol merasa dirugikan atau tidak berdaya, terbelenggu, seperti dirantai seperti ini. Atau rantai seperti ini bisa juga menunjukkan mengindikasikan meskipun kamu sudah putus dari pasangan atau akan putus, kamu tetap merasa terikat oleh dia. Kamu selalu dihantui. Ini ada hantu. Kamu selalu dihantui oleh kehadiran dia atau kenangan-kenanganmu dengan dia, baik atau buruk, atau adanya anak atau sesuatu yang kalian miliki bersama kalau Anda pernah bercerai, atau membuatmu tidak bisa benar-benar lepas dari dia. Ini ada keterikatan. Jadi masa lalu terus mengikat atau mengikat dan menghantui. Devil mengisyaratkan adanya pengkhianatan, kebohongan, dominasi, ketergantungan, kecemburuan, atau kehilangan kebebasan dalam hubungan. Jadi bagi yang berpasangan, terperangkap dalam sebuah hubungan yang tidak sehat atau tidak bahagia, ingin melepaskan diri tapi sulit karena berbagai alasan, butuh keberanian dan ketegasan untuk keluar dari hubungan tersebut. Jangan melihat arti dari sebuah kartu ini sebagai suatu kenyataan yang benar-benar terjadi, jadi simak sebagai hiburan. Ini adalah sebuah indikasi sementara, hiburan membaca kartu tarot. Jadi itulah pembacaan cinta menggunakan kartu mayornya saja. Jadi